Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana si Dom serta keluarga kecilnya tinggal di sebuah perkampungan karena mereka ingin hidup damai. Tapi tak lama kemudian mereka melihat sebuah mobil mendekat ke arah rumahnya. Untuk jaga-jaga, si Dom menyuruh putranya sembunyi, sedangkan dia dan si Letty langsung mengambil senjata lalu membidik mobil tersebut. Ternyata yang datang adalah teman-teman mereka. Setelah cipika-cipiki, si Dom langsung bertanya maksud kedatangan mereka. Si Rosie pun menunjukkan video di mana Tuan Nobody meminta bantuan mereka karena pesawat yang ditumpanginya dibajak agen pembelot. Dia juga memberitahu kalau di dalam pesawat itu ada sebuah barang berbahaya yang diincar para pembelot tersebut. Si Rosie kembali menunjukkan foto seorang wanita bernama Cipher, di mana si Cipher juga berada di pesawat tersebut. Setelah itu si Rosie menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat Tuan Nobody. Mendengar penjelasan teman-teman lamanya, si Dom memutuskan tidak mengambil pekerjaan tersebut. Dan sebelum pulang, si Ted memberitahu si Letty kalau mereka akan berangkat besok pagi jam 8. Malam harinya setelah si Letty pergi, si Dom kembali memutar video yang dikirim Tuan Nobody. Dan dia seperti mengenali kalung yang dipakai seorang agen pembelot. Hingga besok paginya dia menyusul teman-temannya. Singkat cerita, mereka berlima tiba di lokasi jatuhnya pesawat Tuan Nobody. Tapi setelah mendapatkan benda yang dimaksud Tuan Nobody, mereka justru diserang sekelompok tentara serta agen pembelot yang salah satunya dikenal si Letty bernama Jacob. Dan mereka berlima selamat dari gempuran tentara karena berhasil lolos ke perbatasan negara lain. Sedangkan si Jacob serta barangnya juga berhasil kabur dengan adegan yang sulit diterima akal sehat. Plenty on the right. Was Jacob back there, wasn't it? Film berlanjut, si Letty bertanya pada si Dom apa dia tahu tentang si Jacob, tapi si Dom hanya diam saja. Mendengar itu si Roman bertanya siapa si Jacob. Si Letty pun menceritakan kalau si Jacob adalah adik si Dom, di mana waktu mereka remaja si Dom masuk penjara gara-gara menghajar lawan ayahnya di balapan. Karena pria tersebut dicurigai pelaku yang mengakibatkan ayah si Dom meninggal dunia. Sedangkan di tempat lain si Jacob baru tiba di markas mereka, langsung menemui si Cipher yang mereka kurung di sebuah ruangan transparan. Melihat kedatangan si Jacob, si Cipher pun memuji keahliannya yang berhasil menculiknya dari pesawat Tuan Nobody, padahal pesawatnya lagi mengudara. Tapi setelah itu dia justru mengejek si Jacob tentang ambisinya yang ingin mengalahkan si Dom dalam segala bidang. Karena tidak ingin berlama-lama mendengar ocehan si Cipher, si Jacob menyuruhnya untuk melacak di mana disimpan separuh lagi drivernya. Dan dengan waktu singkat si Cipher menemukan lokasinya berada di Inggris.
Singkat cerita, si Dom dan rekan-rekannya sampai di persembunyian rahasia milik Tuan Nobody. Hingga tak berapa lama si Dom kaget melihat kedatangan si Mia, adik perempuannya. Si Mia pun protes pada si Dom karena tidak memberitahu tentang si Jacob. Film berlanjut, si Rosie sedang menerangkan tentang sebuah proyek bernama Proyek Aries yang mereka dapatkan dari pesawat Tuan Nobody. Dan proyek Aries dirancang untuk membatalkan apapun yang berkaitan dengan kode yang ada di komputer di seluruh dunia. Barang siapa yang berhasil menguasai proyek Aries tersebut, maka dia akan mengendalikan sistem senjata di seluruh dunia. Karena proyek tersebut sangat berbahaya, makanya Tuan Nobody membagi dua purwarupa Aries dan keduanya tidak akan berfungsi tanpa kunci pengaktifnya. Mendengar itu, si Ted memberitahu apa yang baru didapatnya, di mana dia menemukan transmisi Tuan Nobody terhubung dengan pemilik kuncinya. Dan mereka semua kaget melihat foto si Han yang muncul. Karena mereka tahunya si Han sudah meninggal dunia. Setelah itu mereka semua pun berbagi tugas. Besok paginya si Dom menemui seorang pria bernama Budi, di mana dulu si Jacob pernah tinggal bersamanya. Saat bertemu, si Dom langsung bertanya di mana keberadaan si Jacob saat ini. Setelah didesak, akhirnya si Budi memberitahu kalau si Jacob berada di London. Sebelum si Dom pergi, si Budi menyarankan supaya mereka berdamai dengan masa lalu. Tapi si Dom menjawab kalau kesempatan berdamai itu sudah hilang sejak dia tahu kenyataan kalau yang ternyata yang mengotak-atik mobil ayahnya adalah si Jacob. Singkat cerita, si Letty dan si Mia sudah di Tokyo dan menemukan alamat yang diberikan si Dom sebelumnya. Sedangkan si John sudah berada di London, tepatnya di gedung yang sedang mengadakan pameran perhiasan. Dan dia memergoki teman lamanya bernama Queen yang baru berhasil mencuri sebuah kalung. Di dalam mobil, si John bertanya pada si Queen tentang si Jacob, dan si Queen memberitahu kalau baru-baru ini kelompok mereka membeli senjata dalam jumlah besar. Dan si Queen kaget saat si Dom memberitahu kalau si Jacob adalah adiknya. Setelah lolos dari kejaran polisi, si Queen mengantar si Dom ke alamat di mana si Jacob berada. Dan dia disambut si Otto, yaitu rekan sekaligus pemodal si Jacob. Saat bertemu, si Jacob justru menyuruh si Dom pergi jauh-jauh dan jangan pernah kembali lagi ke hadapannya, hingga mereka saling todong. Tapi tak berapa lama polisi setempat mengepungnya dengan tuduhan penyusup. Dengan sombong, si Otto memamerkan kekuasaan yang dimilikinya pada si Dom. Tapi si Otto tidak menyadari kebodohannya, karena yang membawa si Dom adalah anggota si Queen yang menyamar sebagai Interpol. Kita ke negara Jepang, di mana si Letty dan si Mia memasuki rumah si Han. Hingga tak berapa lama seorang anak gadis masuk sambil berteriak karena mereka diserang anggota si Jacob. Si Letty dan si Mia pun berbahagia sekaligus terharu saat melihat si Han membantu mereka melenyapkan anggota si Jacob. Film berlanjut, si Jacob berhasil mencuri separuh lagi purwarupa Aries. Si Dom dan rekan-rekannya langsung berbagi tugas hingga terjadilah adegan menegangkan karena si Jacob bersama timnya menggunakan peralatan canggih dan mereka berhasil menangkap si Jacob. Film berlanjut, si Dom mengurung si Jacob di sebuah ruangan. Si Ted memuji peralatan elektromagnetik yang mereka ambil dari mobil anggota si Jacob. Hingga tak berapa lama mereka terharu melihat kedatangan si Han. Setelah duduk, si Han menceritakan tentang pertemuannya dengan Tuan Nobody 8 tahun lalu.
di mana dia ditawari pekerjaan, yaitu mencuri sebuah teknologi dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai ilmuwan. Hingga saat malam dia beraksi, dia melihat si Yuki sembunyi dengan ketakutan karena sebelumnya dia melihat mobil yang akan ditumpangi kedua orang tuanya meledak. Karena kasihan, si Han menyelamatkannya dari sekelompok orang yang juga mengincar benda tersebut. Disinilah kita tahu kalau ternyata yang menciptakan proyek Aries adalah kedua orang tua si Yuki. Si Yuki pun menceritakan di mana waktu masih hidup orang tuanya tidak ingin proyek Aries jatuh ke tangan yang salah. Untuk mencegah hal tersebut, orang tuanya menggunakan DNA si Yuki. Si Han juga menambahkan kalau suatu hari Tuan Nobody memberitahunya kalau salah satu agen terbaiknya membelot. Untuk melindunginya, Tuan Nobody membuat kematian palsu si Han. Saat mereka masih asik cerita, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata yang datang adalah si Otto serta pasukannya yang langsung mengepung mereka. Setelah keluar dari kurungannya, si Jacob langsung mengatakan kalau agen yang membelot adalah dirinya. Dan selama bertahun-tahun dia bersama Tuan Nobody menjalankan misi dari tempat tersebut. Pantasan si Otto bisa menemukan lokasi tersebut dengan cepat. Si Jacob pun merasa senang karena yang dicari-carinya selama ini adalah si Yuki. Melihat tingkah adiknya, si Dom pun mengatakan kalau ayah mereka masih hidup saat ini, pasti dia akan malu melihat kelakuan si Jacob. Mendengar itu si Jacob pun emosi lalu mengatakan kalau si John tidak tahu apa-apa. Dia menceritakan sebuah kebenaran yang dia tutupi bersama almarhum ayahnya dari si Dom, di mana pada masa itu ayah mereka mempunyai hutang yang banyak dan dia bekerja sama dengan bandar besar supaya bisa membayar hutangnya dengan syarat ayah mereka harus kalah dalam balapan. Untuk itu dia meminta bantuan si Jacob mengutak-atik mobil yang akan dipakainya, tapi si Jacob tidak menyangka kalau aksinya tersebut membuat mobil ayah mereka meledak. Setelah menceritakan rahasia yang sudah lama dipendamnya, si Jacob lalu pergi membawa si Miyuki. Film berlanjut, si Dom serta rekan-rekannya mengatur strategi gimana caranya membebaskan si Yuki dan menggagalkan rencana si Jacob. Mereka takut si Jacob mengaktifkan Ariesnya serta menguasai satelit. Si Roman pun bertanya bagaimana cara mereka menuju orbit yang berada di luar angkasa. Karena si Rossi mengatakan kalau satelit tidak bisa diretas. Tapi dengan santai si Dom menyuruh si Roman menggunakan roket ciptaan temannya. Singkat cerita, si Jacob berhasil meluncurkan satelit dengan bantuan ayah si Otto. Setelah itu mereka mengaktifkan Ariesnya. Sedangkan di tempat lain si Ted dan si Roman berhasil meluncur ke luar angkasa. Di jalan raya terjadi adegan seru untuk menyelamatkan si Yuki. Di sini si Jacob sadar kalau si Otto hanya memanfaatkannya karena ternyata si Otto dengan si Chipper adalah rekan. Untunglah si Mia menyelamatkannya. Setelah itu dia membantu si Dom melenyapkan si Otto. Sedangkan di markasnya si Chipper mulai panik saat si Otto memberitahunya tentang situasi saat ini. Dia pun langsung menyusul. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil menggagalkan aktifnya proyek Aries. But it's fine, really. It's peachy. Don't worry, don't worry. Eddie, drop back and line up with the front tires. What? We're not invincible. We did it! Setelah mengirim si Otto dan si Chipper ke alam lain,
Abang beradik itu pun saling memaafkan. Lalu si Dom menyuruh si Jacob pergi jauh untuk sembunyi dan film pun selesai.